Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang saya awal mula berbudidaya terutama ikan lele. Awal saya memulai usaha ini tahun 2016, 1 Desember itu awal saya berpikir atau membuat kolam untuk berbudidaya ikan lele. Adapun kiat atau kendala yang saya alami ya cukup banyak, mengingat di wilayah kami Kemiling, kalau untuk wilayah Kemiling agak kurang cocok untuk budidaya lele, tapi kami dan kawan-kawan berusaha untuk budidaya ikan lele itu bisa di mana aja. Kolam yang kami gunakan sistemnya kolam gantung, atau kolam gantung itu bisa dari beton, plastik, atau terpal. Itu yang bisa digunakan untuk kolam gantung. Mengenai airnya, suplai dari sumur. Saya di sini dan kawan-kawan membuat kolam itu ukuran lebar panjangnya, lebarnya 2,20 meter dan panjangnya 4 meter dengan menggunakan plastik semi tambak. Dengan kolam ukuran itu kami membuat sebanyak 35 kolam dengan ukuran yang kurang sedikit ya, sama ya, gitu. Dan populasi keseluruhan 35 kolam itu 24.000, dan rata-rata isi kolam kalau kami, kelompok kami, rata-rata isi kolam itu kisaran 700 atau 800 maksimal. Dikarenakan kalau sampai 1000 atau lebih air yang digunakan cukup boros, karena harus sering mengganti air, paling tidak 2 kali dalam seminggu itu kalau terlalu padat. Karena kita menjaga kualitas air biar tetap bagus, pH terjaga, ikan nafsu makannya tetap tinggi kalau pH-nya terjaga. Kalau terlalu keruh, pH air menurun, nafsu makan ikan menurun, jadinya ikan lambat besar. Itu jadi kalau airnya jelek, pH-nya jelek, ikannya kurang nafsu makan, jadi target panennya jadi agak mundur dari target. Rata-rata kami pemeliharaan dari bibit usia 1 bulan dari penetasan, anggaplah ukuran 46 atau 57, itu dari ukuran 57 kita tempuh 75 hari habis total, dari yang size besar sampai yang kecil 75 hari habis dengan pemeliharaan yang intensif, dengan pakan yang protein di atas 30 gitu. Adapun kendala atau penyakit yang kami alami awal-awal itu pun ya cukup banyak, cukup kewalahan. 1,5 tahun pertama, jujur saya dan kawan-kawan mengalami kerugian yang cukup lumayan, tapi itu untuk pembelajaran, mengingat kami belajar langsung tanpa ada bimbingan dari pihak manapun. Jadi berjalan begitu saja, menemui kendala yang cukup lumayan. Dengan pengalaman, mungkin dengan tanya-tanya yang lain, itu jadi ilmu dan untuk cara menangani penyakit tersebut. Andaikan
terserang penyakit, bukan misalkan ikan ini. Intinya bersumber dari kualitas air. Penyakit datang itu bersumber dari kualitas air. Kalau kualitasnya air menurun, kita biarkan berminggu-minggu, nanti timbulnya ikan tidak nafsu makan dan dia saling kanibal satu sama lain, nanti timbullah koreng, dan koreng itu menimbulkan penyakit-penyakit yang lain seperti kalau bahasa bukunya ada motil aeromonas segala macam yang kumisnya merah-merah, itu bintik-bintik di badan, itu cukup menyebabkan kematian yang banyak. Dan kami hindari itu dengan rutin mengganti airnya setiap, kalau kami rasa sudah harus diganti, karena kualitas air itu kan kita bisa merasakan bahwa jelek atau tidaknya air kita sudah tahu. Itu tahun-tahun pertama. Begitu tahun-tahun kedua, tahun ketiga ya cukup lumayan, udah banyak mengetahui tentang kelemahannya. Setelah itu mulai tahu bahwa ikan lele itu sebenarnya kalau dipelihara secara benar ya cukup menguntungkan, walaupun tidak banyak. Kalau mau banyak mungkin skalanya diperbanyak gitu kan. Kalau kami kan cukup untuk skala rumahan, ya alhamdulillah lumayan lah gitu. Kami menebar bibit dalam satu kolam itu jumlahnya kisaran 700-800. Ditebar usia 2,5 bulan kita panen di ukuran kilo isi 10 atau 8. Dan dengan jumlah bibit yang segitu kita bisa mendapatkan ikan antara 75 sampai 80 kilo per kolam. Kalau kita ngacu ke FCR, kami FCR-nya di sini sekitar 0,8 atau 0,9 yang sering. Jadi kalau kita menghabiskan pakan 1 kintal, kita bisa mendapatkan ikan 1 kintal 10 atau 1 kintal 20. Itu trennya di sini, dengan pakan yang proteinnya di atas 30%. Penjelasan dari kami yang di wilayah sini. Mengenai yang lain-lain itu teknis, seperti adapun soal pemberian pakan atau penggantian air itu sudah kita serahkan ke yang miara masing-masing. Kalau penggantian air itu cukup dilihat, kalau dirasa harus diganti ya diganti. Kalau rangsum atau ngasih pakan pagi dan malam rata-rata seperti itu. Kalaupun banyak yang sakit, kita puasakan. Kalau ikan yang banyak yang sakit, kuncinya kita puasakan beberapa hari sampai ikan itu sehat lagi, baru kita kasih makan perlahan, jangan langsung banyak. Kalaupun sakitnya makin parah, kita keringkan, kita ambilin yang sakit, kita buang, kita ganti air lagi. Mungkin penanganan penyakit kalau dari kami nggak banyak menggunakan yang kimia atau apa, mungkin tinggal perawatan air begitu saja. Adapun total populasi dari 24.000 itu dalam jangkau 2,5 bulan bisa mendapatkan hasil kisaran 2 ton 500 kilo untuk ikan 24.000, karena di sini panennya size-nya kecil.
Kalau di tempat lain mungkin bisa lebih banyak lagi karena size-nya ada yang kilo 8 dan lebih sedikit isinya per kilonya, jadi dapatnya lebih banyak. Terus mengenai hal modal, kalau dibilang modal kami awalnya ya sedikit demi sedikit. Kalau masalah modal sekarang kita bicaranya tentang modal per kilo, atau modal per kilo nanti dijabarkan bisa 1 kintal 2 kintal berapa. Jadi kalau kolam kantung, sistem kolam kantung, satu kolam populasi itu semeter persegi isinya maksimal 100 gitu. Jadi kalau dikuruskan ke modal 1 kilo ikan kita modalnya di angka 14.500 sampai 15.000 per kilo modalnya. Itu mencakup bibit, pakan, dan listrik untuk nyuplai air. 15.000 per kilo untuk saat ini. Kalaupun ada kenaikan pakan lagi, ya modal itu bisa bertambah lagi, mungkin jadi 15.500 per kilogram. Itu tentang modalnya. Kalaupun penjualan, saya selaku budidaya mencakup langsung penjualan sendiri. Kebetulan saya sebagai penanggung jawab pemasaran dan tergabung dalam kelompok juga. Adapun pemasaran yang kami jual cuma produk kami sendiri yang kami hasilkan dari budidaya kami sendiri. Untuk jangkauan pasar mungkin cuma target warga sekitar, orang belanja orang sekitar, itu aja, dan nggak ada nyuplai kemana-mana. Mengingat kebutuhan ikan yang populasi 24.000 itu dalam 2 bulan menghasilkan 2 ton 500 kilo itu terkadang masih kurang untuk mencukupi pasar saya sendiri. Kadang kalau memang kebutuhannya lagi mendesak, kita minta dari kawan-kawan yang lain juga. Jadi intinya kalau pemasarannya itu bisa dibilang per hari itu mungkin di kisaran antara 80 kilo sampai 100 kilo per hari. Tuh bisa dipukul rata-rata mungkin di 75 kilo per hari lele untuk penjualannya gitu. Nah, dengan penjualan itu kami memasarkan dengan harga per kilo ikan lele. Kalaupun penjual itu beda-beda, belum tentu sama penjual satu dengan yang lainnya. Kalau saya menjual ikan lele per kilo 26.000 dengan modal kisaran 20.500 per kilonya. Jadi ada keuntungan 5.500 per kilo. 5.500 per kilo. Kadang kalau kita minta barang dari luar bisa 21.000 atau 22.000, jadi keuntungan kita mengurang gitu. Tergantung pemasoknya pas dari luar atau cukup dari kolam sendiri. Itu sementara penjelasannya begitu. Untuk itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.